Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari. Bagaimana kabarnya? Meskipun Bapak di Boko, Mangalo dan Mak Sangking dan lain sebagainya, tetapi masih dengan penuh sukacita datang dalam ibadah hari Minggu pada saat ini. Dari bacaan kita akan renungkan di bawah sebuah tema, yaitu doa adalah nafas hidup. Tema seragam pada saat ini yaitu doa adalah nafas hidup. Bapak Ibu Saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, memulai khotbah saya mau ajak kita bernafas. Nafas panjang dulu. Nafas pendek. Bagaimana rasanya kalau nafas panjang? Lega. Kalau nafas pendek? Ya, kayak orang kecapean, mendaki dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, nafas adalah sesuatu yang dibutuhkan oleh setiap makhluk hidup. Tidak ada makhluk hidup yang tidak bernafas. Manusia dan hewan-hewan semua bernafas. Sebab dengan bernafas kita menghirup oksigen untuk tubuh kita, dan berarti secara jasmani kita perlu bernafas, sebab nafas adalah kebutuhan kita. Bahkan nafas adalah sesuatu yang kita lakukan berulang-ulang, yang tidak bisa kita hitung berapa kali dalam satu hari. Baik, nah kalau tuka-tuka omiki berpuluh-puluh ribu, tapi kalau santai mungkin 2.000, 3.000 atau banyak. Karena bernafas tidak bisa kita hitung. Kalau makan bisa kita hitung 3 kali, 4 kali sehari. Kalau mandi 1 kali ke teki madidi. Tapi bernafas adalah sesuatu yang kita lakukan secara berulang-ulang, yang tidak bisa kita hitung berapa kali saya harus bernafas dalam satu hari. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, bukankah ini juga berlaku bagi kerohanian kita? Kalau secara jasmani kita bernafas berkali-kali, maka secara rohani kita harus juga bernafas melalui doa. Ya, berapa kali kismak sambayang sang Allah? Baina doa makan bangri, kema doa makan siaki. Kita Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, sebagai manusia jasmani dan rohani adalah satu hal yang sangat berhubungan. Maksudnya kebutuhan jasmani kita bernafas dan kebutuhan kebutuhan rohani kita berdoa adalah sesuatu yang tidak bisa terpisahkan dari diri kita sebagai orang percaya. Kita selalu perlu bernafas. Kalau secara jasmani kita bernafas dengan menghirup oksigen, maka secara rohani kita harus bernafas dengan berdoa kepada Tuhan. Sebab berdoa adalah nafas setiap orang percaya. Karena kita bangki mak sambayang ko perlu di pekutanan toto percaya Tuhan syara, karena nuila kumande te bang tomu nak alai mak sambayang karena kelaparan. Nuila tidur kalau malam te bang tomo nak alai mak sambayang ka boyok maro dan lain sebagainya. Itu perlu dipertanyakan. Bernafas saja tidak bisa dihitung bernafas jasmani, lalu bagaimana dengan bernafas secara rohani? Dikelalai syara ke kumala mak sambayang ngomik dan lain sebagainya. Mungkin ada yang bertanya, mengapa kita perlu berdoa? Karena sesungguhnya di dalam doa ada relasi antara kita dengan Allah. Ada hubungan yang terbangun antara kita dengan Allah yang adalah Bapa kita. Ini kemudian yang tercatat dalam Injil Lukas pasal 11 ayat pertama hingga 13 bacaan kita pada saat ini, bahwa di dalam doa itu terdapat relasi antara kita dengan Allah. Kita bisa melihat dalam bacaan kita bahwa ketika para murid meminta Tuhan Yesus mengajarkan mereka untuk berdoa, ada hal yang menarik di sini, Bapak Ibu Saudara-saudari.
Hal yang menarik ialah ketika Tuhan Yesus mengajarkan mereka untuk berdoa dengan menyebut nama Tuhan dengan sebutan Bapa. Di ayatnya yang kedua di situ dikatakan, jawab Yesus kepada mereka, apabila kamu berdoa katakanlah Bapa. Bapa dikuduskanlah dan selanjutnya. Jadi ini hal yang menarik ketika kemudian Tuhan Yesus mengajar mereka untuk memanggil Bapa. Allah kita sendiri ingin dirinya dipanggil dan disebut Bapa. Itu artinya kita mempunyai kedekatan yang sangat intim dengan Tuhan karena dipanggil Bapa kaya. Oh, Bapa nanti bango dikialai mak sembayang kela dan lain sebagainya. Itu hal yang aneh. Kalau ternyata kita dekat Teom tidak Teom dikelalai bangun relasi dengan orang dekat kita selama 1 hari itu perlu direnungkan dalam kehidupan kita. Tuhan mau kita memanggil Bapa yang artinya kita sangat dekat, tapi bang dikelalai pelambi dan lain sebagainya, itu perlu direnungkan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, bagi para pengikut Yesus yang adalah kebanyakan orang Yahudi, memanggil nama Allah itu sangatlah sakral pada saat itu dan tidak dapat disebutkan dengan sembarangan. Mengapa kemudian ke-10 hukum mengatakan jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan? Karena bagi mereka memanggil nama Tuhan itu sangatlah sakral dan tidak boleh disebutkan dengan sembarangan. Maka ketika Yesus mengajarkan untuk memanggil Allah dengan sebutan sebagai Bapa, itu adalah sebuah mind-blowing bagi mereka atau sebuah hal yang mengejutkan dan mencengangkan. Wah, nari ada Bapa mona. Sementara hukum mengajarkan kita jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Itu adalah mind-blowing bagi mereka, itu adalah hal yang mengejutkan ketika mereka harus memanggil Tuhan dengan Bapa. Tetapi poinnya di sini Bapak Ibu saudara-saudari adalah Allah mau bahwa di dalam doa itu ada relasi, ada hubungan yang intim dengan kita. Dan Allah sebagai Bapa yang dekat atau sebagai sosok yang dekat dalam kehidupan kita. Berikutnya bahwa berdoa itu merupakan kesatuan dengan iman kita. Jadi ketika kita mengakui diri bahwa kita adalah orang percaya, maka disitulah kita sebagai orang percaya juga adalah orang yang seharusnya berdoa. Ya mau tokukane nak kumua anake orang percaya nate bang mak sambayang perlu dipekutanan karena doa adalah nafas hidup orang percaya. Mari kita lihat bacaan kita di ayat 5 sampai ayat yang ke-8. Di situ Tuhan Yesus memberikan sebuah gambaran bahwa seorang yang kesusahan karena kawannya datang bertamu atau menginap di rumahnya, lalu dia tidak punya roti, tidak punya apa-apa untuk menjamu kawannya, tetapi nakilalai, oh saya punya sahabat, mungkinkah dia akan meminjamkan kepada saya. Lalu dia pergi ke rumah sahabatnya tengah malam dan meminta roti. Nukalan bacaan ta, kuma dia tidak malu, dia dengan berani pergi. Dia berani pergi meminta roti tengah malam, dia tidak malu, dia tidak sungkan meminta di tengah malam kepada sahabatnya. Karena sesungguhnya dia tahu kuma, bongi nak malelako, subuh nak malelako nang lana bengan nak. Gambaran ini juga dipakai oleh Tuhan Yesus bahwa meskipun dalam segala situasi kondisi hidup kita datang kepada Tuhan, Tuhan akan selalu ada. Tuhan tidak mengenal waktu kumandio pak man lama sembayang lama mau pak man mak sembayang, tapi Tuhan selalu ada. Dan yang ini yang digambarkan Tuhan Yesus dalam bacaan kita bahwa meskipun tengah malam dia dengan berani, dia tidak malu datang untuk meminta roti. Begitu juga kita sebagai orang percaya, kita harus dengan berani datang kepada Tuhan dalam segala situasi dan kondisi kehidupan kita. Jangan masuk sasu-sopi kiman kimak sembayang. Nah melomo tu katon te bangom dikialai dan lain sebagainya. Bapak Ibu saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan. Karena itu berdoa harus dijadikan liturgi atau tata cara dalam kehidupan kita yang harus dijalani setiap hari. Kita bangun berdoa,
Kemudian kita melakukan segala sesuatu, awali semua dengan doa, karena doa adalah nafas bagi kita. Bukankah seharusnya kita bernafas sebagai orang percaya secara jasmani berpuluh-puluh ribu kali kita bernafas dalam satu hari, maka secara rohani berikan juga waktu untuk berdoa kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu saudara-saudari, kita kembali ke dalam kehidupan kita. Jadikan doa sebagai nafas kehidupan kita, sehingga kehidupan yang Tuhan karuniakan dapat kita jalani dengan baik. Amin. Mari kita mengambil waktu sejenak, kita bersama-sama bersaat teduh.